Akhir cerita sejoli pembunuh Ade Sarah, itulah yang akan menjadi topik suara Anda pada malam hari ini. Seperti biasa pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di 583.022 dengan 021 tentunya di depannya, dan juga tweet kami @suaraandaonline. Inilah suara Anda selengkapnya. Meski jauh dari tuntutan jaksa yaitu seumur hidup menjadi vonis 20 tahun penjara bagi Ashifa dan Hafid, namun orang tua dari Ade Sarah sendiri ini menerima vonis hakim tersebut, dan mereka berharap agar ini menyebabkan efek jera agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini ke depannya. Sambil terisak, Ibunda Ashifa menghampiri putrinya usai hakim membacakan vonis 20 tahun penjara bagi Ashifa Ramadhani. Sambil terisak dan dituntun jalan, Ashifa berjalan keluar ruang sidang. Tak berapa lama, Ashifa pun jatuh pingsan. Sementara Ahmad Imam Al-Hafid berusaha tegar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis yang sama dengan Ashifa, yaitu 20 tahun penjara. Ashifa dan Hafid dianggap terbukti bersalah karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Ade Sarah. Vonis ini diperkuat dengan bukti hasil pemeriksaan polisi dan hasil otopsi penyebab kematian Ade Sarah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dihukum penjara seumur hidup. Orang tua Ade Sarah berharap hukuman Ashifa dan Hafid bisa menjadi pelajaran bagi remaja agar bisa mengendalikan emosi sehingga terhindar dari tindakan kriminal. Dan apapun yang sudah hakim putuskan itu adalah putusan yang harus kita terima gitu, ya saya memandang bahwa itulah jalan hidup yang harus mereka lalui gitu. Ya saya setuju sih, karena saya melihat bahwa pembelaannya sangat egois. Yang punya cita-cita, yang punya kehidupan bukan hanya pelaku aja. Anak saya yang telah dibunuh mereka kan juga punya cita-cita dan punya hak hidup. Ade Sarah, mahasiswi berusia 19 tahun, ditemukan tewas di Tol Bintara Bekasi Maret 2014. Putri tunggal Suroto dan Elizabeth ini diketahui dianiaya hingga tewas oleh sepasang kekasih Hafid dan Ashifa. Keduanya bahkan menyempatkan hadir di pemakaman Ade Sarah dan bertemu dengan orang tua Ade Sarah. Dari Jakarta, Marvin Sulistyo, Narendra Wisnu, Metro TV. Akankah hukuman 20 tahun penjara ini memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini? Kita langsung saja berbincang dengan Ibu Veronica Adesla, psikolog klinis remaja dan dewasa. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Vero. 20 tahun, benar nggak bisa menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Kita berharapnya begitu ya. Semua masyarakat tentunya berharap ini menjadi efek jera. Tapi apakah benar ini bisa kemudian membuat seluruh masyarakat, terutama anak-anak atau remaja yang punya perilaku begini kemudian jerah? Itu masih sebuah tanda tanya. Walaupun kita lihat misalnya tadi kayak di pengadilan, bagaimana Ashifa itu histeris, kemudian juga bagaimana perlakuan orang-orang sendiri, ini kan juga ada social punishment-nya terhadap mereka berdua. Akankah ini menjadi apa ya, takut gitu bagi orang-orang yang punya ada kecenderungan bisa berbuat kasar misalnya sampai bisa membunuh gitu? Kembali harapannya gitu, Mbak. Harapannya mereka takut karena setelah 20 tahun ya penjara, apakah setelah keluar dari sana punya kehidupan, punya lapangan untuk bekerja? Itu juga jadi tanda tanya. Mungkin orang kan ini mantan pembunuh, terus kemudian nggak diterima. Jadi efeknya akan panjang. Kita sama-sama berharap seperti itu. Itu yang perlu dibangun, perlu ditumbuhkan terus-menerus dari masyarakat gitu ya, bahwa dampaknya tuh besar untuk kehidupan. Oke, kita juga nantinya akan berbincang dengan dua teman dari Ade Sarah sendiri ini, karena kita juga tadi saya riset mereka itu sepertinya mereka memiliki blog dan juga sosial media tentunya yang terbuka, sangat terbuka sekali tentang kehidupan pribadi mereka, bagaimana mereka bergaul segala macam gitu. Mungkin ada kalau misalnya pacaran curhat gitu, dan ini terbuka di blog gitu ya. Ini nanti yang akan kita tanyakan juga apakah juga terbuka dengan orang tua. Tapi kalau misalnya untuk pencegahan itu, haruskah remaja ini cerita juga gitu loh ke orang tua kalau misalnya punya masalah pacaran misalnya? Perlu banget.
salah satu cara untuk mencegah remaja mengalami hal-hal yang tidak seharusnya dialami gitu ya, adalah dengan keterbukaan. Keterbukaan ke siapa lagi kalau bukan dengan orang tua, gitu. Yang paling pertama adalah orang tua. Tapi kan nggak sungkan gitu loh, apalagi ceritanya soal pacaran nih. Oh, pacar saya suka mukul, kan nggak mungkin cerita ke orang tua dong kalau kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak mungkin, Mbak. Kenapa kemudian banyak remaja yang nggak mau cerita ke orang tua? Karena merasa nggak nyaman mungkin di situ. Nggak nyaman, kenapa? Nanti kalau saya cerita, kemudian orang tua mulai memasuki seluruh kehidupan saya, mulai dari hal-hal kecil diurusin. Mungkin ada perasaan remaja yang seperti itu, saya nggak mau diganggu gitu kan. Nah, PR sekali untuk orang tua, bagaimana caranya biar anak bisa terbuka dan tetap merasa nyaman. Iya. Gitu, itu PR, dan itu bukan tidak bisa, itu bisa dilakukan. Tapi kan gitu mereka sekarang ini punya akses misalnya untuk Google aja bisa langsung lihat ini ya, tulisannya di blognya seperti apa, tweet-tweetnya seperti apa. Artinya mereka bisa menyelidiki sendiri gitu, maksud saya seperti itu. Jadi kita aktif ya, dari dua belah pihak. Baik dari remaja, ayo dong didorong untuk terbuka dengan orang tua. Dari orang tua buat remaja merasa nyaman. Kemudian dari orang tua yang kedua bisa dilakukan adalah kenali anaknya dengan baik gitu. Twitternya apa, Facebooknya apa, bukan untuk memata-matai ya, bukan. Kemudian jaringan seksual sosial seperti tadi, blognya apa gitu ya. Dari situ orang tua pun tahu kan, oh anak saya nih lagi seperti ini. Tapi bukan kemudian orang tua ikut di Facebook setiap kali anaknya posting status dikomenin, gitu ya, ngeganggu ya, kemudian anak jadi males kan. Iya, gitu. iya. Nah kalau misalnya mereka cerita, kemudian otomatis orang tua bilang oke, jangan ketemu dia lagi gitu. Tapi kita tahu, kita sama-sama pernah remaja, kalau dibilang jangan justru kita akan ngelakuin itu kan gitu. Nah itu tuh gimana, dilema juga dong ya Bu Vero kalau begitu? Gini, seringkali ya pendekatannya gini, pesannya sama, jangan berhubungan lagi sama orang ini nih, tapi kita package dalam kata-katanya yang berbeda. Caranya gini, aktifkan bagaimana fungsi prefrontal anak depannya untuk berpikir. Kalau kamu lanjut sama dia, kira-kira seperti apa ke depannya nanti? Kalau kamu udah tahu sekarang aja dia udah mulai membatasi kamu bergaul sama si itu, padahal cuma temen, gitu. Kalau sekarang dia udah mulai berkata kasar, kira-kira ke depannya akan seperti apa nanti kamu? Diaktifkan seperti itu, sampai pada kesimpulan. Oke, kita terima telepon dulu. Ini ada Paul di Denpasar. Selamat malam, silakan Paul. Selamat malam. Silakan Pak. Iya. Ya, saya ada 3 pembelajaran pada malam hari ini yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, pembelajaran diberikan oleh Ibu Veronica dan suaminya. Beliau begitu pasrah sejak hari kematian putrinya dahulu, mengatakan saya ingin melihat anak saya. Saya melihat beliau dikuburkan. Yang kedua, pada malam hari ini beliau mengatakan keputusan pengadilan adalah hal yang harus diterima oleh siapapun, tentu saja oleh kedua orang tua. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan oleh pembunuh yang laki-laki, dia mengatakan saya masih muda kok, 20 tahun masih bisa. Dia keluar dari penjara itu umurnya kelihatan masih muda. Saya sangat menyesalkan hal itu. Tapi ini pembelajaran bagi setiap orang tua. Baik. Bagi yang mempunyai anak-anak perempuan maupun anak laki-laki. Yang ketiga, yang terakhir, pembelajaran yang diberikan oleh semua anak-anak, apakah dia laki-laki atau perempuan yang masih remaja, untuk menghargai dan menghormati orang tuanya, agar tidak menentukan pilihan pokoknya saya mau ini dan saya harus mau dengan dia sampai dia mati pun. Kasihan kita mengatakan. Terima kasih Pak Paul dari Denpasar. Dan biasanya nih kalau misalnya pembelajaran juga kita taunya kalau kita tuh sering curhat sama teman-teman ya. Dan nanti kita juga mengundang ini teman-teman dari Adesara akan hadir bersama kami di sini untuk bercerita bagaimana kalau misalnya mereka apakah juga terbuka Adesara kalau lagi di blognya. Tetaplah bersama Suara Anda, kami akan kembali sesaat lagi.